Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Romo Ari. Semoga tidak bosan-bosan kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan mempersiapkan hati dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, taburkanlah kiranya sabdamu di seluruh dunia, dan perkenankanlah kami menghasilkan buah cinta kasih dan keadilan, karena Dia yang telah berkenan memanggul dosa kami dan membebaskan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pembelajar ilmu sejati, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus, pengajaran ilmu sejati oleh Tuhan Yesus di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tentu tidak mudah kita pahami, karena Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan pengajarannya itu berupa perumpamaan. Karena tadi Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang, dengan apa diumpamakan kerajaan Allah itu? Bagaimana seperti itu? Dan akhirnya Tuhan Yesus menyebutkan perumpamaan itu, kerajaan Allah seperti biji sesawi yang tadinya kecil, mungkin tidak terlihat, tetapi ketika tumbuh lalu menjadi besar, menghasilkan buah, menjadi pohon, dan menjadi sarang bagi burung-burung pada rantingnya. Artinya sesuatu yang tidak berharga sepertinya, dan kelihatan kecil, tidak berarti, tetapi sebenarnya memberikan manfaat yang luar biasa, memberikan berkat yang luar biasa, dan berlangsung tidak hanya sebentar tetapi berkelanjutan. Tuhan Yesus juga mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Sebenarnya perumpamaan yang diambil Tuhan Yesus dari yang pertama dengan yang kedua itu ada memiliki kesamaan, yaitu dari yang sedikit kecil, bahkan mungkin tidak bisa dipercaya akan bisa mengisi seluruh tepung terigu 3 sukat, tetapi dari ragi yang kecil, yang sedikit itu, lalu membuat tepung terigu 3 sukat itu beragi. Artinya bahwa kerajaan Allah itu mungkin tidak terlihat orang, tetapi efeknya atau
berkatnya, buahnya itu dirasakan, dialami. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita menjadi para pengikut Tuhan Yesus dan sudah tahu bagaimana kerajaan Allah itu, yakni dari yang sederhana, dari yang kecil, dari yang tak terlihat, dari yang mungkin tidak dianggap, tetapi memberikan makna yang besar, memberikan manfaat yang besar, memberikan penghidupan yang panjang, memberikan keselamatan yang nyata. Itulah sebenarnya kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tentu bukan untuk menampakkan sebuah kedikdayaan dalam arti yang tampak, tetapi kedikdayaan dalam arti sebuah kenyataan, sebuah realitas, sebuah dinamika. Dan itu menjadi berkat dialami bukan oleh 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 kelompok, golongan, suku, ras, bangsa, tetapi seluruh umat manusia. Maka marilah kita belajar ilmu sejati dengan memahami kerajaan Allah dan mencoba untuk hidup di dalam kerajaan itu, sehingga kita yang sederhana, kita yang tidak dipandang, kita yang kecil, bagaimana kita hidup ini yang kita kerjakan itu memberi makna bagi yang lain. Mungkin tidak usah memikirkan efeknya apakah kecil atau besar, tetapi ketika kita berbuat baik satu kali saja dengan satu orang, maka orang itu akan berbuat baik dengan yang lain, dan orang yang dibaiki itu akan lagi seperti itu. Karena kerajaan Allah itu tidak bisa dibendung. Kebaikan itu menjadi bahasa universal siapapun, dan dia tidak akan bisa dibatasi oleh siapapun juga. Itulah kerajaan Allah. Semoga kita hidup di dalamnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk hidup selalu selaras dengan kerajaan Allah, demi keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.